Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Perkenalkan, saya Igede Dane dengan MPM 2011 050031. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kriteria hidup sukses di dunia. Implementasi, filosofi, dan konsepsi pembangunan Bali harus mampu mengantarkan masyarakat hidup sukses. Semua orang normal ingin hidup sukses, cuman ukuran sukses dan gagal itu masih banyak perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menganggap hidup sukses itu kalau sudah kaya, banyak punya aset, istri yang cantik, atau punya suami ganteng, pendidikan tinggi, dan seterusnya. Namun, menurut Wanaspati Tattwa 33, hidup sukses di dunia ini disebut Wahyu Siddhi. Wahyu artinya dunia dan Siddhi artinya sukses. Ada 4 kriteria orang bisa disebut hidup sukses di dunia yang disebut catur Siddhi. Pertama, ideal, artinya serada bakti yang sangat kuat. Kepercayaan dan rasa bakti pada Tuhan sudah sangat dalam. Tuhan sudah sangat diyakini sebagai sutradara agung kehidupan. Kalau dia mendapatkan keberuntungan, sangat diyakini bahwa hal itu adalah sebagai karunia Tuhan, tidak semena-mena karena kehebatan dirinya. Demikian juga kalau dia ketiban nasib buntung, sial, dia tidak serta-merta menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia meyakini Tuhan tidak melindungi karena diyakini bahwa entah kenapa dia pernah berbuat dosa, sehingga dengan tertimpanya nasib buntung ini diyakini sebagai proses penyucian atau karma, atau yang sering disebut dharma, yang pernah mungkin dia perbuat mungkin pada penjelmaan terdahulunya. Orang yang menyayangi kita dan membenci itu keduanya kawan. Orang yang menyayangi sebagai motivator untuk terus berbuat yang lebih baik, sedangkan yang membenci itu mengambil dosa-dosa kita yang mungkin pernah kita perbuat. Kalau tidak pernah berbuat salah, diyakini bahwa Tuhan akan melindunginya. Dengan demikian, dengan kuatnya serada dan bakti itu, mereka akan tenang menghadapi orang yang menyayangi maupun memusuhinya. Kedua, Widya Dharma, artinya sangat sungguh-sungguh belajar mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan spiritual maupun pengetahuan duniawi. Pustaka Upanishad 1.1 4-5 menyatakan ada 2 ilmu yang diciptakan Tuhan, yaitu para widya, yang artinya ilmu kerohanian, dan apara widya, ilmu keduniaan. Saras Samustaya 236 menyatakan Adhyatmika Widya, ilmu kerohanian, dan Lokaika Widya, ilmu tentang kehidupan di dunia. Keduanya harus didalami karena kedua ilmu itu tersebut bersumber dari Weda. Yang ketiga, Tarka Jnana, maksudnya terapan ilmu murni yang didapat dalam proses Widya Dhyana itu untuk tujuan suci. Tarka Jnana adalah ilmu terapan, artinya analisis permasalahan yang dihadapi dengan ilmu pustaka suci. Bhagavad Gita 4 Adhyaya 33. Persembahan berupa ilmu pengetahuan, wahai Arjuna, lebih mulia daripada persembahan berupa materi. Dalam keseluruhannya, semua kerja ini akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam ilmu pengetahuan, wahai Partha. Semua pekerjaan kalau dikerjakan dengan ilmu pengetahuan jnana pasti berhasil. Hidup ini masalah, kalau diatasi dengan analisis masalah dapat diatasi. Itu artinya berhasil dan sukses. Rsi Patanjali mengajarkan cara menganalisis masalah dengan ilmu proses, yaitu yang pertama, tarka, yaitu adakan diskusi atau perdebatan. Yang kedua, nirwitya, yaitu renungkan dengan tenang dan baik hasil diskusi itu. Dan yang selanjutnya, sawicara, yaitu analisis kembali hasil renungan itu dengan merumuskan beberapa
Alternatif pemecahan berupa direnungkan dalam-dalam dan baik-baik. Lebih kurang setiap alternatif yang akan tertempuh. Yang terakhir, semata artinya menetapkan sikap untuk menetapkan satu keputusan yang diambil dari sekian alternatif yang sudah dirumuskan. Dengan langkah yang ditetapkan itu sudah dianalisis secara mendalam dengan pikiran cerdas menggunakan ilmu pengetahuan yang murni maupun ilmu terapan. Catur sidi yang keempat, dahana, artinya hasil pengalaman ilmu pengetahuan, baik hasil berupa materi maupun yang bukan materi. Beda artinya dengan dana, yang artinya memberikan atau disebut pewowah. Kalau dewasa ini banyak sekali ilmu dalam segala bidang, tetapi tidak mampu memecahkan masalah, baik meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun memecahkan masalah konflik. Artinya ilmuwan itu masih dikuasai ilmu. Kalau sudah masyarakat saling memberi atau hasil pengalaman ilmunya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, itulah puncak hidup sukses atau wahyu sidi. Namanya kalau masih saling menyombongkan diri itu belum sukses namanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.